Is that name wonderful? Diterjemahkan di dalam Alkitab, bukankah nama itu ajaib? Tapi kata wonderful itu punya banyak pengertian. Salah satunya saya artikan itu indah. Bukankah nama itu indah? Nah, mari kita bersama-sama melihat ayat pokok kita di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-18. Nah, ini adalah ayat yang dimana saya kutip perkataan ini. Mari kita baca. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Ini adalah percakapan malaikat Tuhan dengan Manoah, ayah dari Simson. Ketika dia menyatakan dirinya, kemudian ayah dari Simson bertanya, "Siapa namamu?" Dan malaikat itu tidak memberitahu, tapi dia berkata, "Bukankah nama itu ajaib?" Ya, mengapa ajaib? Ya, nanti kita lihat bersama. Yang pasti nama itu tidak disampaikan kepada Manoah. Belum waktunya. Jadi Tuhan itu punya waktu. Dalam pernyataan-pernyataannya, pewahyuan-pewahyuannya itu ada waktu. Demikian juga dalam hidup kita. Jadi saudara melangkah sampai di mana, Tuhan akan memwahyukan dirinya sampai di mana. Coba perhatikan, ini prinsip ini saudara. Tuhan tidak mungkin sepenuhnya dia menyatakan diri kepada kita. Dia melihat langkah kita sampai di mana. Kita melangkah maju, Tuhan juga akan melangkah maju. Ini aku. Saudara masih ingat murid-murid selama 3 tahun kurang lebih mengiring Tuhan. Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tuhan baru berbicara itu ketika Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Di dalam perjalanan ke Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-murid, "Menurut kata orang siapa aku ini?" Mereka mulai ngomong. "Terus menurut kamu siapa? Menurut kalian siapa?" Petrus dengan wahyu dari Bapa berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan mulai saat itu, Yesus baru bicara tentang salib. Mulai dia bicara penderitaan yang aku alami. Sampai 4 kali. Jadi sebelumnya Tuhan tidak mau ngomong. Jadi saudara jangan mengiring Tuhan, jangan saudara kesusu ya, minta semua tahu, nggak bisa. Sampai di mana penyerahan Anda, sampai di mana hidup Anda diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Tuhan punya waktu. Kepada Manoah Tuhan tidak ngomong, "Siapa namaku?" Dia tidak bicara. Cuma ngomong, "Is that name wonderful?" Bukankah nama itu wonderful, ajaib. Nah, nanti di perjanjian baru kita tahu siapa namanya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Jadi nama itu bukan saja wonderful, tetapi juga nama itu mulia. Nama itu nama yang mulia. Kemudian satu ayat lagi, nama itu juga nama yang berkuasa. Dikatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu wonderful. Nama Yesus itu glorious, mulia. Dan nama Yesus itu powerful. Itu sebabnya saudara panggil nama itu. Nama siapa yang saudara panggil ketika saudara menghadapi masalah? Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Nama siapa yang kita panggil kalau kita menghadapi masalah? Nama manusia? Nama dokter? Nama siapa yang saudara panggil? Nama siapa yang pertama kali saudara ucapkan ketika Anda bangun dari tidurmu? Apakah saudara berkata, "Terima kasih Yesus"? Nama siapa yang terakhir Anda ucapkan sebelum Anda tidur? Coba saudara mulai, kita lah, bukan saudara, kita sama-sama. Kita mulai belajar. Ucapkan nama itu, Yesus. Yesus. Tidak ada nama seperti nama Yesus. Nama yang termanis, nama yang terindah. Baik, saya akan masuk kepada beberapa hal yang mungkin bersifat doktrinal tapi penting untuk dimengerti. Dengan satu pertanyaan, mengapa? Why? Mengapa kok nama itu begitu mulia, nama itu begitu indah, nama itu begitu berkuasa? Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah sendiri. Jadi saudara jangan ragu bahwa nama Allahmu siapa? Katakan Yesus. Bukan Allah kita, Allah semua umat manusia.
Nama Allah itu Yesus, bukan yang lain-lain. Yesus. Coba saya bacakan dari Yohanes pasal 17. Di sini ada pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri dalam doanya sebelum dia naik ke kayu salib. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Beberapa kali dalam doanya, Tuhan Yesus dengan begitu jelas mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu nama Allah sendiri. Saya mau saudara benar-benar mengerti hal ini dan tidak goyah. Nama Allah itu Yesus. Sekali lagi ini bukan hanya Allahnya kita orang percaya, orang Kristen. Tapi Allah semua umat manusia. Namanya Allah itu siapa? Yesus. Tidak ada yang lain. Yesus. Namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu adalah namanya Allah. Ya kalau kita mau katakan dengan cara lain, namanya Bapa lah. Yang diberikan kepada anak. Nama Yesus itu. Nah mungkin saudara mulai bertanya-tanya, ya mungkin saudara pernah mendengar dan saudara mungkin bertanya saat ini, lalu bagaimana dengan nama Yahweh? Ya, sebab ada dari kalangan gereja Tuhan yang masih ngomong nama Allah itu Yahweh, bukan yang lain. Saudara kita harus mengerti bahwa wahyu Allah itu progresif. Revelation, God's revelation is progressive. Wahyu Allah itu selalu progresif. Pada zaman perjanjian lama, pada zaman Taurat, memang Allah berkata kepada Musa, namaku adalah Yahweh atau Yehova atau apapun. Pelafalannya kita nggak tahu karena orang Israel aja nggak berani ngomong nama itu. Yang pasti terdiri dari 4 konsonan YHWH. Makanya ini dikatakan tetragrammaton. Gimana cara melafalkannya nggak tahu. Sebab orang Israel nggak berani ngomong. Jadi ada yang ngomong Yahweh, ada yang ngomong Yehova, ada yang ngomong Yehua. Ya semua terserah, nggak apa-apa. Intinya sama. Jadi itu memang wahyu Allah pada zaman perjanjian lama. Pada zaman Taurat. Dan nama Yahweh itu sebenarnya menunjukkan kepada manusia tentang eksistensi Allah itu. Keberadaan Allah. Apa keberadaan Allah? Yaitu dia adalah dari kekal sampai kekal. Jadi dia adalah Allah yang ada selama-lamanya. Itu. Karena nama YHWH ini artinya I am. Cuma itu sebenarnya. I am. Hanya dialah yang I am. Hanya dialah yang ada. Sebelum segala sesuatu ada. Jangankan manusia. Langit dan bumi pun belum ada. Dia ada. Dia adalah the existing one. The one that always exists. Adalah pribadi yang selalu ada. Dari kekal sampai kekal. Dari awal sampai akhir. Dia ada. Dan itulah artinya Yehova itu. I am. Makanya ketika Musa bertanya, bagaimana aku harus menyatakan namamu? Kalau orang-orang Israel mereka tanya, siapa yang mengutus engkau? Katakan, yang mengutus engkau adalah I am. Jadi itulah arti sebenarnya dari nama Yehova itu. The existing one. Dia yang selalu ada. Ada seorang hamba Tuhan, dia pernah dalam khotbahnya memberikan sebuah kesaksian. Satu saat dia bertanya kepada Tuhan dalam doa, apa sih sebenarnya arti daripada Yehova itu? Dan dia mendapatkan ilham bahwa arti nama Yehova itu adalah always. Artinya senantiasa. Ya memang pas. Itulah nama Yehova. Memang itu adalah nama Allah di zaman perjanjian lama. Tetapi ketika masuk ke zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, maka Allah mewahyukan dirinya dengan nama yang baru. Namanya adalah Yesus. Karena nama Yesus itu menunjukkan karya Allah. Sekali lagi, kalau Yehova itu eksistensi Allah, tapi kalau Yesus itu adalah karya Allah. Apa karya Allah? Yaitu menyelamatkan. Itu yang ditulis dalam Injil Matius pasal 1. Berikan nama anak itu Yesus.
Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Jadi Yesus itu artinya juru selamat. Yahweh yang menyelamatkan itu. Ada yang berkata demikian. Jadi sudah tidak usah bingung. Nah nanti pada zaman baru, perhatikan Tuhan Yesus berkata zaman baru. Ya berkata bukan? Penderitaan menjelang zaman baru. Ada zaman baru yang start dimulai ketika Yesus datang. Maka nama Allah adalah kita belum tahu. Karena belum tahu, belum diwahyukan. Nanti saudara baca ya. Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu 19 ayat 12. Jelas dikatakan, namaku yang baru. Yang tidak seorang pun yang tahu. Memang belum tahu kita. Karena belum diberitahu kepada kita. Tapi akan ada. Makanya kita harus mengerti. Jadi kalau ditanya, siapa nama Allah? Yesus. Saudara harus mantap ngomongkan. Karena nama itu, kata Yesus, namamu yang engkau berikan kepadaku. Yesus. Itulah nama Allah kita. Yang kedua, mengapa nama itu begitu wonderful? Karena nama Yesus adalah satu-satunya. Bukan salah satu ya. Satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan manusia. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Roma 10:13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Tentu di sini berseru bukan sekedar berseru ya, tapi maksudnya itu berseru dengan iman, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa hanya nama Yesus yang diberikan kepada manusia supaya kita dapat selamat. Selamat di sini bukan sekedar selamat cuma tubuh kita, cuma jasmani kita, tapi selamat di sini sampai kita masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada nama lain, saudara. Nama Yesus itu nama yang sanggup menyelamatkan manusia di bumi dan di sorga. Makanya sekali lagi, saudara menghadapi masalah persoalan, jangan panggil nama lain, panggil nama Yesus. Nama Yesus itu, nama yang bisa menyelamatkan, nama yang bisa menolong saudara. Nama yang bisa memulihkan engkau, memulihkan keluargamu, memulihkan bisnismu, memulihkan pekerjaanmu. Nama yang dapat menyembuhkan kita. Nama yang dapat menyelamatkan kita dari bumi sampai ke sorga. Dan hanya nama Yesus, sekali lagi. Hanya nama Yesus, tidak ada nama lain. Bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang dapat menyelamatkan kita. Yang ketiga, mengapa nama itu wonderful? Karena nama itu adalah jaminan dari doa saudara dan doa saya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Janji yang luar biasa. Dan janji ini diulangi berkali-kali loh saudara. Tapi saudara nanti bisa catat ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14. Ada pasal 15 ayat 16. Sekali lagi Tuhan ngomong gitu. Pasal 16 ayat 23 dan 24. Tuhan ngomong hal yang sama. Minta dalam namaku, kamu akan menerima. Aku akan melakukannya. Makanya saudara-saudara sekali lagi saya mau ingatkan. Kalau kita berdoa itu, jangan lupa nama Yesus. Itu meterai doa kita. Saudara berdoa panjang lebar, tiba-tiba amin. Itu kayak saudara bikin surat gak ditanda tangan. Siapa yang tulis tak tahu. Ini penting, ini prinsip. Silakan Anda berdoa dengan cara apapun. Yang penting gak usah bertele-tele karena firman Tuhan berkata, gak usah bertele-tele karena Bapakmu itu tahu apa yang kamu minta. Jangan saudara membuat syair prosa dalam doamu. Tetapi yang terpenting saya mau katakan, dalam nama Yesus, amin.
Karena firman Tuhan ngomong gitu, saudara ya. Berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan supaya tidak ada lagi jemaat berdoa tanpa nama Yesus. Harus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa kok tidak dalam nama Yesus? Karena itulah jaminan doa kita, saudara. Kita ini didengar bukan karena kita saleh, bukan karena kita pinter, bukan karena kita fasilida, karena kita punya talenta karunia yang hebat. Tidak, semua tidak laku di hadapan Bapa. Kita berdoa didengar oleh Bapa karena kita berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Makanya nama ini luar biasa. Nama yang menjadi jaminan dari doa saudara dan saya. Dan yang terakhir, mengapa nama ini wonderful? Adalah karena nama ini adalah nama di atas segala nama. Nama yang ditinggikan oleh Bapa di atas segala nama yang ada di dunia. Coba kita baca, ada 2 ayat sebenarnya. Ayat yang pertama ini kita baca dulu, Filipi 2:9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat berikutnya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Inilah kehebatan nama itu. Ini nama yang jauh, dikatakan, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dari segala nama yang pernah ada di dunia. So itu panggil nama Yesus. Haleluya, panggil nama Yesus. Dan pesan firman Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan nama itu. Pegang nama itu, sampai kapanpun juga. Pegang nama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati.